Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dina Maulahayati, founder dari Belajar Bersama, yakni sebuah platform pelajaran daring yang berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan dua masalah yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia pada saat ini, yakni kesenjangan kualitas guru dan juga kurangnya tenaga pendidik di Indonesia. Sehingga topik yang akan saya kaji pada pagi hari ini yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas guru untuk pendidikan yang merata. Hadirin yang berbahagia, mungkin saya akan memulai dengan menceritakan kisah Ibu Andismi Rahayu. Beliau merupakan guru honorer asal desa Satubonto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah mengabdi menjadi guru sejak tahun 2017. Bayangkan, setiap hari, perjuangan beliau untuk mengajar harus menempuh jalan sejauh 10 km dengan akses jalan yang tidak mudah, teman-teman. 10 km itu, beliau tempuh demi membagikan ilmu yang beliau miliki untuk siswa-siswanya. Meskipun kondisinya beliau tengah hamil dan hanya diupahi sebesar Rp300.000. Yang dimana nominal ini mungkin sebagian orang bukanlah jumlah yang besar. Hadirin yang saya hormati, mendengar kisah Ibu Andi tadi, mengapa saya ingin mengkaji kedua topik tersebut? Karena berdasarkan fakta yang saya temukan di lapangan dan juga dunia maya, yaitu yang pertama, kesenjangan kualitas guru masih menjadi topik utama. Masalah utama yang saya temui di lapangan adalah minimnya guru berkualitas di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar, itu masih kekurangan guru dengan kompetensi yang sesuai. Dan di mana masalah ini akan menciptakan ketimpangan yang mencolok dibandingkan dengan sekolah di daerah perkotaan yang memiliki akses jauh lebih besar terhadap pelatihan dan juga sumber daya. Hadirin yang saya hormati, jika kita bandingkan dengan negara tetangga misalnya seperti Malaysia yang memiliki rasio antara guru dan murid itu 1:15, Indonesia masih berkitar 1:25. Yang dimana hal ini bukanlah sekedar angka, melainkan cermin kesenjangan pendidikan di negara kita. Yang kedua, yakni kurangnya jumlah guru di Indonesia. Sebagai seseorang yang terlibat dalam dunia pendidikan melalui platform Belajar Bersama, saya sangat mendalami masalah kekurangan guru di Indonesia ini ya. Karena untuk mencapai pendidikan yang berkualitas di Indonesia, pastinya memerlukan tenaga pengajar yang memadai. Namun kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah besar terkait kekurangan jumlah guru. Terlebih lagi di daerah terpencil di Indonesia yang masih kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Hadirin sekalian, hal yang pertama yang akan saya bahas yakni kurangnya jumlah guru di Indonesia. Karena menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, jumlah guru di Indonesia masih jauh dari jumlah ideal. Karena ditemukan jumlah guru pada tahun itu sekitar 3,1 juta orang, di mana posisi idealnya sekitar 4,2 juta orang. Dari 3,1 juta tersebut, 2,5 juta merupakan guru negeri dan sisanya sebanyak 600.000 orang merupakan guru swasta. Lalu, apa yang menyebabkan Indonesia kekurangan guru seperti saat ini? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, rendahnya minat generasi muda untuk menjadi guru. Di sekitar kita, pasti pernah kita jumpai beberapa individu yang memandang rendah provinsi ini. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari IDN Times yang bekerja sama dengan Populik, disebutkan bahwa generasi muda biasanya cenderung minat menjadi seorang pengusaha, seseorang yang bekerja di bidang marketing, seorang yang bekerja di bidang IT, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dan juga masih berkaitan dengan faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu nominal gaji. Hadirin sekalian, nominal gaji yang didapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu, banyak generasi muda yang memiliki minat untuk menjadi seorang pengusaha, marketing dan IT, dan lain sebagainya karena upah yang akan mereka dapatkan. Faktor lain yang juga memengaruhi kurangnya
guru, yakni tidak meratanya distribusi guru di Indonesia, sehingga daerah terpencil biasanya kekurangan tenaga pendidik. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan antara sekolah-sekolah di daerah kota dengan daerah di pedesaan. Faktor lain juga dipengaruhi dengan tingginya pensiunan guru yang tidak sebanding dengan penerimaan guru, sehingga terjadi gap antara jumlah guru yang keluar dan yang masuk. Hal kedua yang akan kita bahas mengenai kualitas guru di Indonesia. Menurut Guru Institut Teknologi Bandung, Bapak Iwan Prawoto, disebutkan bahwa 20 tahun terakhir, skor Program for International Student Assessment atau PISA di Indonesia masih di bawah rata-rata Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Mengapa demikian? Hal ini masih berkaitan dengan poin yang telah kita kaji tadi, yaitu profesi guru bukan profesi yang banyak diminati. Hadirin yang saya hormati, hal ini biasanya disebabkan karena motivasi para guru di daerah terpencil seringkali terkikis akibat kondisi kerja yang tidak mendukung, seperti fasilitas yang minim, gaji yang rendah, dan akses terbatas terhadap pelatihan lanjutan. Hal ini tentunya berdampak langsung pada kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa. Selain itu, permasalahan terkait kompetensi guru juga masih menjadi topik utama di Indonesia. Karena disebutkan melalui hasil uji kompetensi guru atau UKG terakhir, bahwa guru yang lulus dengan nilai minimal 80, jumlahnya tidak lebih dari 70%, teman-teman. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 70% guru masuk ke dalam kategori yang tidak kompeten. Setelah mengkaji kedua topik tadi, harapan yang mungkin juga berisi solusi dari saya untuk permasalahan ini, yaitu yang pertama, pelatihan inklusif yang berkesinambungan. Startup kami berkomitmen untuk menyediakan pelatihan berbasis teknologi yang dapat diakses oleh guru di mana saja, termasuk di daerah terpencil. Dengan modul pelatihan yang dirancang offline maupun online, kami berharap dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh. Yang kedua, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Pemerintah perlu memastikan tersedianya fasilitas dasar seperti listrik, akses internet, juga sarana transportasi yang memadai agar terciptanya pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, insentif untuk guru di daerah terpencil. Menurut saya, pemerintah perlu menaikkan jumlah insentif kepada guru yang bersedia untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil, baik dalam bentuk tunjangan finansial maupun pelatihan khusus. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, startup pendidikan, dan juga sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Bersama-sama, kita bisa menghadirkan inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pendidikan yang berkualitas dimulai dari guru yang berkualitas juga. Kesenjangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata, di mana setiap anak, dimanapun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dari guru yang terbaik. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi masa depan bangsa. Namun, kualitas pendidikan tidak akan pernah tercapai tanpa kehadiran guru-guru yang berkualitas juga, yang diberdayakan dan didukung untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik mereka. Kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah-daerah 3T, harus menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk kita semua yang ada di sini, memegang peran penting untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai penutup pidato saya mengajak seluruh hadirin untuk tidak hanya melihat pendidikan sebagai sebuah sistem, tetapi sebagai jembatan menuju keadilan sosial dan kemajuan bersama. Mari kita berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing, baik sebagai individu, komunitas, maupun institusi. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah untuk terus belajar, karena pengetahuan adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya pagi ini. Semoga apa yang saya bahas dapat menjadi pemicu semangat untuk mewujudkan perubahan nyata di bidang pendidikan di Indonesia pada saat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.